Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cek. Habis sudah suaranya. Gedein dikit Pak. Gedein dikit tuh. Yang banyak butuh ini. Maju Pak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Asyhadu an la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa zukhrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik abduhu wa rasuluhu khassakullahu bi jami'i kamalatil ubudiyah wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iza kana umarukum khiyarukum wa aghniyaukum askhiyaukum wa amrukum syura bainakum fazahrul ardi khairul lakum min batniha. Wa qala ulama kama naqalahu Syekh Ibrahim Al-Baijuri wa kama qala naqalahu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Qulani Al-Pinggir Lauti Al-Jauhi dari Cikarang Kotai. Mauliduhu bimakkatal aminah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Mudah-mudahan yang belum ke Mekah habis maulid berangkat semua. Jual rumah. Ya Bu. Insya jual rumah nggak apa-apa, yang penting kebeli lagi. Ya, jual carry beli Evansa, jual Evansa beli expander kawan. Ya. Wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Beliau Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi diwafat di kota Madinah. Kota Madinah kota yang baik, indah, subur dan mapan. Beda sama Cikarang Utara, becek, jalanan yang brengsek. Terus banjir gitu ya. Betul. Atamma qablal wahyi arba'ina. Beliau Nabi kita Muhammad sempurna usia beliau 40 tahun diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu qad jawaza sittina.
batas umur beliau mencapai sekitar 60-an tahun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Ketua Majelis Taklim Bapak-bapak garis doyong ibu-ibu, namanya Majelis Taklim Ar-Rijal. Di dalamnya udah ada Anissa, Pak. Betul. Setiap ada laki-laki pasti ada wanita. Tanpa wanita ribet. Ya Pak, maulid langsak, nggak ada perempuan. Berarti nggak ada kopi, nggak ada makanan ya. Betul. Perempuan nggak ada laki-laki, kurang hidung ya. Maka malam ini Ar-Rijal mengadakan peringatan Maulid Nabi yang kedua. Betul. Di mana majelis taklim ini terbentuk dalam usia 3 tahun. Baru 3 tahun, anak-anak 3 tahun masih belum hidung, Pak. Masih demen main comberan ya. Kayaknya dah. Udah pasti PRW udah kurang aja, ada yang kurang mah. Ketua Majelis kita doain Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Arya. Doain beliau panjang umur, jangan mati buru-buru ya. Kalau mati ini mati sebulan. Kenapa? Sebab ketuanya Bapak Ustadz Rafli Lapansa masih di Sulawesi Pak. Kapalnya jauh, jadi mungkin dia 4 bulan lagi baru sampai. Doain beliau biar sehat, biar sukses. Hadirin wal hadirat yang kita nggak sebut one by one ya. Jamaah ya, Masjid Nurul Hasanah. Sebab dalam sejarah tertulis hanya komplek Puri Cikarang Hijau yang warganya kurang lebih 1.500 kakak. Masjid itu cuma satu, zaman di sini tolong di sini. Jadi nggak boleh bikin musola lagi. Semua pada ke masjid, yang jauh ke masjid, yang imannya kuat datang, yang kagak doain biar mati ya. Saya begitu aja ngomongnya Pak, udah pusing malah udah. Ini gara-gara bensin naik gue jadi puyeng. Ya, Jokowi nggak izin sama gua dulu ya. Malam ini kita berada Sabtu malam Ahad 8 Oktober 2022, jumlah harinya 31. Berbarengan tadi siang kita berada tanggal 12 bulan Rabiul, di mana tadi tanggal 12 saya punya pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan. Ini maulid besar yang hadir bisa 3-4 ribu. Ya, bab masjidnya kubahnya ini 30 miliar. Kubahnya 3 miliar, kubahnya. Ya, main tuh ke sono. Ayo Nora. Nongkrong ya kulit ya. Udah kayak jagoan tanggung loh. Atas izin Allah Subhanahu, sesuai rencana panitia saya dihubungi ke sini. Tidak ada maksud lain selain silaturahmi demi orang-orang Blok D, warga RT 02, PRW 10. Saya siapkan waktu. Sebetulnya badan saya udah lemes banget ini. Sebab besok kita harus ke Wadas. Dari Wadas besok siangnya di Majelis Taklim Kaum Ibu, malamnya di Nurul Hasanah. Nurul Hasanah berangkat lagi ke warung 1. Nggak mati ya Bang. Ini banyak amplop yang belum dibuka ini. Ya saya ngomong dari hati yang paling dalam ini. Dengan banyak dusta lah. Temanya apa ini? Meneladani akhlak. Ya. Kalau kita melihat judul Pak, ini maulid sebulan maunya nggak berhenti. Ini kalau bikin tesis S2 Pak. Saya bawa judul sendiri menghampiri judul yang ada. Judul saya buat, tapi nggak lari dari yang sini. Judulnya begini nih, yang The Tolerance is the noble characteristic of the human being.
Hati indah mas. Jangan mikirin hati puyeng ntar mati dah. Toleransi dalam kurung kelapangan dada adalah sifat mulia insani. Nabi Muhammad ngajarin kita umat beliau biar dewasa. Dada kita, jiwa kita biar besar, jangan kuper, kuper kurang fair gaulan. Betul. Ini maulid Nabi segini Pak, belum kebayar kita kalau masuk surga. Belum. Ini baru kulit-kulitnya Pak. Yang maulid aja belum tentu masuk surga, harapan ada. Yang kagak maulid ditabokin Pak di sana. Besok di Mansar katakan, siapa lu? Lu siapa lu? Itu Pak yang anti maulid. Parah lu. Saya umumkan Pak RW yang anti maulid jangan tinggal di Puri, tinggal di Muara Gembong. Biar dimakan ikan cucut ya. Saya ngomong udah gak pusing Pak ya. Berani gua lawan enggak ya gua kabur ya. Mari kita baca salawat dulu supaya jiwa kita enak ya. Ayo anak-anak kita ikutin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ayo bareng ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfirlana ma madha ya wasi'al karami Rasulullah jauka bi izal karimu tajalla bismi muntaqimi ya Habibir Mustafa balligh maqasidana wa ghfirlana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 53 minutes past 9 PM, pukul 9 lewat 53 menit alias pukul 10 kurang sedikit. Ini acara malam minggu, karyawan pada libur, jadi kita long shift nih ya, shift 7 ya. Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam sudah barang tentu kepada Nabi cinta. Jadi kalau ada orang yang anti maulid, biarin Pak, mungkin dia belum dapat taufik dan hidayah, barangkali dia mu'alaf ya. Jangan dimarahin Pak, kepret boleh ya. Seorang ulama, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baijuri,
Beliau itu Syekhul Azhar. Apa Syekhul Azhar? Ulama besar. Lahir 1783, wafat 1860 Hijriah Masehiyah. Beliau lahir abad ke-17, di mana beliau menulis syair disampaikan ulang oleh ulama Indonesia Al-Bantani, At-Tanari, Al-Qulani. Kita baca ini. Di syairnya buatan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dilantunkan, ditulis ulang oleh ulama besar Indonesia, ulama yang 30 tahun ngajar di Mekah. Pinteran mana lo sama ulama ini? Yang ngata bid'ah sama ulama ini? Ya, nggak ada ajarannya dari Nabi. Ente pernah ketemu Nabi di mana? Apa katanya? Mauliduhu bimakkatal aminah. Ini syair, Pak. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, kota yang aman, tentrem, nyaman. Harga stabil, Pak. Stabil. Di sana 1 real bensin 2 liter. Nggak percaya lu berangkat nih, ongkos gocap. Makanya jangan di komplek aja, gaul kemana kayak ya. 1 real 2 liter, 1 real 4.000 rupiah. Jadi 2 liter di sana bensin, Pak. Bensinnya kayak premiumnya bening. Iya. Saya tahun 85 masih 1 real 3.350, 400 rupiah. Itu bensin 1 real 2 liter. Sampai sekarang masih stabil di sana, Pak. Ya, air 1 real, semua 1 real. Di kita kan nggak jelas, Pak. Kebanyakan naik, cabai naik, semua pada naik. Betul. Cuman susu yang nggak stabil. Ini susu sekarang naik nih. Kita aja pulang dah bubaran maulid. Anjlok. Susu. Ya betul. Susu. Biarin saya nggak nyusu sekarang, kayaknya penting ntar saya nyot dah. Ada satu himbauan dari ulama, masih Syekh Muhammad Nawawi. Beliau menyatakan wahbib nabiyaka, artinya cintailah nabimu. Ini yang ngomong ulama, bukan lurah. Lurah nggak pernah datang. Anggap aja lurahnya mati, weh. Bilangin lurah, gue yang pidato gitu. Murid gue itu SMA dulu di Al-Barkah. Cintailah nabimu. Bagaimana caranya, Ustaz? Kita udah pada ngerti nih. Yang namanya cinta itu ada pepatah Sunda mengatakan love is sacrifice. Ya lu gak sekolah. Gua ngomong gak nyambung. Sundanya tolong ya. Gue yang bukan Sunda aja tahu. Love is sacrifice. Cinta itu pengorbanan. Ya, barangkali buat orang Puri khususnya Blok D cuma bisa malam minggu. Sebab malam lain kerja. Kuli sama Korea. Ya betul. Tapi sudah nggak ada yang bisa ngurus negara. Jadi cintailah nabimu. Bagaimana cara mencintai? Sema'azim qadroh, agungkanlah ajarannya. Ini acara begini, Pak, baru kulit-kulit cinta. Tahu kulit cinta? Ada juga bahasa Jawa mengatakan beautiful is only skin deep. Kecantikan hanya setebal kulit. Cuma di kulit saja om cakep, Pak. Kalau kentutnya mah bau. Makanya jangan nama-nama nama bini ya. Suami kita cintai tapi jangan sampai mencintai nggak hadir maulid. Cinta sama istri ke masjid jarang, kan anjing itu, Pak. Cuman gua yang ngomong anjing ya. Mau balik Asia Tenggara gua doang.
Ya. Bayangin Pak, hidup ini pengorbanan. Bikin makanan, bikin tenda, bikin gelar karpet, ngasih amplop sama ustadz, itu tanda cinta sama Nabi. Betul. Ini tim rebana, emang nggak diperhatiin ini Pak? Lah ceban-ceban aja berapa? Korban itu. Hidup itu berkorban demi cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu. Orang yang cinta berkorban kudu, kudu. Jangan korban cinta. Kemangkatan tolol. Emang lu doang perempuan. Ya, bukan perpisahan yang kau sesali, pertemuannya aku benci. Anjir. Jadi si Lesti akhirnya. Anjing tuh laki-laki ya. Atau diri. Ya maaf Pak, kita ngomong dari hati yang paling dalam. Udah pusing hidup udah. Iya, hidup belangsak mati bayangin lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa menghormati, mencintai Nabi Muhammad kalau bukan umatnya? Harusnya berpikir orang Republik Indonesia yang Muslim. Tidak ada peringatan nabi-nabi yang lain. Ada nggak orang Kristen memperingati Isa al-Masih? Kagak toh. Ya. Kenapa kita peringati? Sebab beliau ini yang menjamin kita kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Nabi jelaskan setiap umatku ada kans, ada kesempatan masuk surga, termasuk orang Blok D. Diajak masuk surga ilaman aba kecuali yang tidak mau. Ya, they are atau they don't go to the paradise. Semua umatku ada kesempatan masuk surga kecuali yang tidak. Siapa yang tidak? Yang anti maulid. Kita besok dipoto nih Pak, ada foto kita. Gua paling depan. Ya, RT. Iya, besok ke surga saya dulu ke dalam, RT ngikutin gue di belakang. Sebab kalau RT duluan keder. Jauh ya Pak, jangan nggak tahu. Kemarin juga diantar tadi. Ustadz dulu masuk. Kenapa? Gue mau cari ruangan VIP buat orang Blok D yang maulid pada malam ini. Jangan sungkan, jangan cemburu. Lu tungguin di luar surga. Di sono di akhirat setengah jam 500 tahun. Pikirin tuh boy. Ustaz mau kemana? Ke surga. Saya kemana? Lu tunggu di depan. Setengah jam 500 tahun. Enggak, kita udah meluk bidadari. Dulu ngeliatin di kaca aja. Ya Allah Ustaz, ya Allah. Bagi kita dong, nggak bisa lu. Sisa lu ntar. Kalau kembali kepada tema, tidak akan habis kita membicarakan akhlak tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana meneladani akhlak Rasulullah kudu apal Al-Quran 6.666 ayat. Kita baru Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan, waladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Itu perkataan kafir dari dulu Pak, yang dibahas tolong. Ini kan orang-orang NU PKB yang bahas. Orang yang bukan Islam kafir, selesai. Dia juga ngatain kita domba apa tuh? Kita kata domba Pak. Enggak marah kita. Domba kalau masuk ke surga, mendingan marah sama ontain yang belum di neraka. Mendingan domba. Jangan masalah. Kafir bahasa Al-Quran. Waladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Nabi Muhammad tegas kepada orang yang tidak beriman. Kita tegas, lakum dinukum. Tapi rohama'u bainahum. Di antara kita kudu ada rasa kasih sayang. Ini warga Blok D yang sakit, ajak keluar Pak.
Tahu disitu betakin. Ini hadir semua kan ibu. Sabarlah kau nanti ya. Tenang bu, jangan dibagi malam ini. Pokoknya malam ini narapera besok ya. Anjing. Seorang brigadir jenderal. Ya, kalau sekarang mungkin di atas Sambo lah. Sambo bintang 2, ini bintang 4. Kalau kita kan bintang 7. Pusing di bawahnya. Bernama Abdullah bin Umar bin As. Makamnya di Mesir, Pak. Ada duit, berangkat, ajak gua. Kita kan Pak, maaf ya terlalu kecil otak kita memahami Nabi. Dikit-dikit bid'ah, anjing lu. Betul Pak? Dari gua tuh omongan itu. Anjing aja nggak bilang bid'ah. Abdullah bin Umar bin As, dia orang Mekah, lama di Madinah. Ini panglima perang, anak buahnya Nabi, katakanlah Nabi presidennya. Beliau itu Fatihu Misra, yang mengislamkan kota Mesir. Nih Pak Kairo, yang punya universitas tertua di dunia, Al-Azhar. Tidak perlu anak kita berangkat ke sono. Udah kita tolol anak goblok. Betul. Beliau ini kepercayaan Nabi, panglima perang. Dia udah kaya raya, berani, beriman. Orangnya keren, kaya, baik. You know baik. Kita udah miskin, tolong, gede ambek. Pusing Pak kita. RT Jenunak melihatnya. Betul begitu Pak. Beliau ini berpidato. Pidato isinya teksnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu dalam rangka mengantisipasi kita punya tema Abdullah bin Umar bin As. Kalau sekarang ada lebih dia keren daripada Normantio. Bayangin Pak, orang gagah, cakep, jenderal, kaya. Kita udah miskin, belagu. Iya, enak lihat juga. Beliau mensindir pidato Nabi. Ini baru kulitnya banget Pak, luarnya. An Nabi sallallahu alaihi qala, Nabi bersabda 14 abad yang lalu. Apa kata beliau? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Hei umatku, hendaknya engkau memiliki sifat rasa kasih sayang. Islam menanamkan kasih sayang. Tidak boleh bengis, main tembak-tembak aja Pak. Lu tembak mau nggak? Kalau memang dia berbuat nggak benar, mesum sama istri kita, laporkan ke polisi. Bintang 2 gua. Betul. Bini nggak benar, tuker tambah. Ada bini begitu. Tapi jangan ditembak. Belum tentu dia yang melakukannya. Bapak CCTV-nya dirusak. Sulit mencari fakta. Kalau gue sih bener udah gue panggil aja, gue jeblosin aja dah. Saya pernah ngeliat di YouTube Pak, itu Presiden Korea Utara Kim Jong Un. Kena Ustaz, gua kata orang jalan berdua nih Kim Jong Un sama koruptor. Hei bu, malu ngomong. Diajak pergi nih koruptor. Tengah jalan kejeblos. Ini koruptor, itu di bawahnya buaya tuh. Kim Jong Un, Korea Utara, yang punya rudal. Di kita orang disalah jadi bela, nanti pengadilan ilahi maaf. Jadi Islam mengajarkan tanamkan sifat kasih sayang. Ada dong sifat belas kasih sayang.
Maka Indonesia apapun kapapun Islam ditekan tidak berontak. Sebab Islam diajarkan tidak boleh keras. Tapi kelamaan mengelawan juga Pak. Ar-Rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Bahasa Prancisnya kadode. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya. Bahasa Jawanya apa tuh Pak itu? Kadode. Punya rasa sayang. Lesno. Orang yang punya sifat kasih sayang. Kita hidup di komplek Pak, rumahnya berdekatan, tipe 21, yang kentutnya berbalik. Saya ngomong salah nggak sih ini? Asa kentut, iya. Kita berhimpitan Pak. Siapapun yang tinggal dekat rumah kita, jangankan dia Muslim, non Muslim pun kita tanamkan kasih sayang. Saya yakin ini Pak, Blok D orangnya hebat-hebat ini. Ya, Blok D. D Dagul itu. Orang yang punya sifat kasih sayang, peduli, rasa simpatik. Maka kata Abdullah bin Umar bin As, Nabi bilang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Allah jamin Allah akan sayang sama kita. Pak, bayangin coba, Rasulullah utusan Allah. Siapa yang utus? Allah. Siapa yang utus? Nabi. Allah aja senang sama Nabi, masa kita umat itu benci? Tolol. Betul Pak? Benci jadi orang Islam, surga lega meren. Begitu saya ngomongnya. Kita yang begini aja Pak, belum tentu jaminan. Insya Allah ada. Ini ada fotonya Pak, slide-nya di akhirat. Terutama yang depan-depan, diumumin yang hadir di Blok D tahun 2022 di akhirat nanti. Masuk surga duluan bersama gua dah. Sama Pak Ria. Yang oleh ibu-ibu belakang, Ustaz kita kapan tungguin tolong. Tuh ya. Jadi tidak mungkin dunia ini tegak. Hidup tidak mungkin akan nikmat tanpa ada sifat kasih sayang. Cinta itu CINTA. Kalau diperes itu semua jatuhnya kasih sayang. Ya, bagaimana mungkin kita bisa sayang? Ya, karena nggak ada cinta. Cinta itu seliwat, buahnya sayang. Demi engkau kukorbankan segalanya, anjing. Betul Pak? Nasi saya stilak ini udah ngasih sayang. Bini dibanting begitu. Betul Pak? Gua tangkap, gua seblosin kandang macan. Lu gak suka pulang yang ke Cianjur anjing, masih banyak rumah. Maaf Pak, Islam gak boleh. Ilhamu. Jangankan isi sendiri, orang lain pun kita berkewajiban. Silakan Pak, makan antara situ. Jadi belah dua nih konsentrasinya. Satu ngeliatin jeruk, sama semangka, sama separuh ngedengerin gua. Jadi kita bangga ini. Udah lah, jangan lihat banyak, makan mulu. Oke? Enak kan ya? Nyari akhirat, dunianya datang. Coba nyari dunia, akhirat enggak datang. Irhamu man fil ardi. Umatku, cintailah apa saja yang ada di dunia. Man to man, manusia dengan manusia. Kita di komplek begini Pak, jangan ada benturan. Bayangin Pak, seperti saudara kita. Irhamu man fil ardi. Tanamkan sifat kasih sayang di permukaan bumi ini. Berarti pemerintah nggak sayang sama rakyatnya. 10.000 bensin naik semua, ngaji nggak naik amplopnya. Belum bisa dinaikin sama DKI. Insya Allah. Ya ini sekedar mengingati. Sebab manusia kan sifat pelupa. Ustaz nggak boleh minta-minta sama jemaah, nggak boleh, dosa besar.
akan lebih dosa lagi panitia. Saya ngasih amplop. Nah, Ustaz tolong amplop pakai nanya. Diam aja udah sepatunya macet. Jadi kita cintai orang yang di dunia. Siapa dia? Who is? Muslimkah atau tidak? Manusia Pak. Ini Islam. Yarhamkum man fis sama. Jaminannya kata Nabi, seluruh makhluk yang di langit sayang sama kita. Nah, malaikat melihat kita Pak. Malaikat nggak masuk surga, tapi taat sama Allah. Kita berapa lama taat? 24 jam, selama 24 jam. Ini pengajian begini Pak. Hampir ngantuk gue nungguin di sana. Lamaan. Ya betul. Demi engkau aku datang, saya udah kurang kuat tuh Pak Sofyan. Capek sebetulnya. Ya karena kewajiban Pak. Saya minta sama Allah, hidup saya pengen SBS aja, SBS. Sehat berkah selamat. Nah, betul. Iya, saya nggak pengen kaya Pak, yang penting duit banyak. Nggak enak Pak jadi orang miskin Pak. Miskin ke masjid aja lemes, jalannya orang miskin ke masjid. Kapan sampainya dia? Tapi kalau ada duit Pak. Imam itu imam. Makmum tetap di belakang. Saudara hadirin, apa yang maksud manfil al? Orang-orang, sesuatu yang hidup, benda hidup di muka bumi ini. Maka ini manfil al hadis Nabi dikunyah, dipelajari oleh ulama yang hidup di abad ke-9 bernama Syekh Al-Baqi Abulais As-Samarkand. Di mana Samarkand? Uzbekistan Pak. Yang sekarang bakal perang nih. Maaf Pak, saya telepon Putin nggak punya itu. Kalau punya saya ngomong pakai bahasa Rusia di Prajaga Habib Rajibahadi gitu hal. Kan bahasa begitu Rusia. Nggak paham nih. Gue ngomong aja pusing. Yang dimaksud manfil ardi, orang-orang sesuatu yang ada di bumi wajib kita sayangi, apalagi orang dengan orang. Maka tidak menyangkut hanya untuk manusia semata, bahkan meliputi binatang, tumbuhan, alam sekitar. Itu wajib mendapat kasih sayang dari manusia. Ini Pak, perumahan lahan aktivis ini hijaukan Pak. Tapi ya, mahal. Tanam apa aja. Lu lihat Rengas Bandung. Mangga gajah banyak. Ya, maaf saya bukan sombong, apa adanya. Kita ngomong nggak perlu ambil untung lah pas modalnya. Ya, jadi yang dimaksud manfil ardi sesuatu yang ada bukan manusia semata. Binatang, makhluk, tumbuhan, hewan wajib kita hormati. Bahkan dalam Islam menyembelih pun kita menyebut nama Allah. Beda sama Batak. Anjing dikarungin, diganjing, modal, dimakan, darahnya masih masuk ke daging. Islam tuh aktif. Belajar lebih banyak boy, masih muda begini. Yang ini mertua udah sisa udah. Iya, mana nasibnya gitu ya. Lu yang masih muda. Udah 68 umur, 69. Kalau masih muda, gue belajar. Jadi S7 bagi sana. Jangan sampai S mambok. Ya. Maka Al-Baqi As-Samarkand beliau menerjemahkan, menggali makna ruhama'u bainahum. Apa ruhama'u bainahum? Tanamkan sifat kasih sayang, kepedulian, rasa ngenes, bela asih. Ini Islam. Islam tidak menghendaki kekerasan. Islam tidak menghendaki perpecahan. Maka orang-orang yang memecahkan Islam berarti dia musuh Islam. Itu iblis berupa orang. Sidang majelis yang mulia, tuh pidato Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As.
Siapa Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang wafat pada tahun 664 Masehi, abad ke-6. Pidato ini masih terngiang di telinga kaum muslimin. Pakai nih sama Jenderal Dudung. Dudung kudu ngaji sama gua. Dudung. Orang mana ke Dudung dah? Oh, bangunan orang Jawa. Siapa tadi itu? Abdullah bin Amr bin As, 663 Masehi wafat. Selanjutnya dilanjutkan perjuangan ini oleh jenderal berikutnya yang wafat 684. 20 tahun kemudian ada jenderal juga panglima besar angkatan perang bernama Nu'man bin Bashir. Siapa Nu'man bin Bashir? Syair minas sahabah, seorang pandai, cerdik pandai, termasuk orang yang memimpin ya peperangan menyebarkan agama Islam. Beliau juga berpidato, isinya tetap teksnya dari Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pidato beliau 20 tahun kemudian? Yang bagi lil muslimin, hendaknya orang muslim patut pantas ayakunu bainahum binasihati ba'dihim ba'dah. Kita umat Islam kudu punya modal dasar, satu sama lain saling menghargai, saling menegur, saling bantu membantu. Itu Nabi yang ngomong. Betul. Maka acara ini jangan ada acara lain lagi. Saya pesan sama RW sama RT, tolong diaransir, tolong diselidiki kegiatan di Puri Cikarang Hijau, jangan ada yang bandel. Ini RW kerjaannya, nggak bisa ngatur, berhenti we. Ya betul. RW tolong. RT tiba kabrak RT, sama yang keluar nyari janda di mana di sini? Ada janda kisut mau. Ya bagi, maaf nih Pak, saya ada catatan untuk bawah. Wadarahamu bainahum, saling bantu, saling mengingati, saling menegur, saling tegur sapa di antara kita sesama. Yang tua menyayangi yang muda usianya, yang muda sayangi, hormati yang tua. Wadarahamu bainahum, satu sama lain tetap menyayangi sesama kita. Bahkan digambarkan dalam pidato Nu'man bin Bashir, Islam itu bagaimana Pak supaya kita bersatu? Kama salil udwi minal jasad, seperti salah satu anggota badan, tangan anggota badan, kepala anggota kaki. Ya, di mana idza istaka ba'duhu, apabila salah satu anggota badan yang sakit, katakan tangan sakit, kaki merasakan. Kaki sakit, tangan bela. Ini ada maulid begini nih. Apa yang kita mau sumbangsikan Pak? Kita punya tenaganya. Sehingga punya tenaga, uangnya. Nggak ada uang, pikirannya. Kalau nggak punya, bungkus. Innalillahi. Lu ngapain nih ke Beok deh Pak? Ngeributin warga. RT gue udah sebel udah. Masa diundang nggak datang, kalau sana anu tai lah. Ada warga yang masih bayang Jumat ke sono. Ya, betul. Itu masjid gede Pak, masjid bagus nih di Kabupaten Bekasi, 3 perumahan. Gue yang ngatakan itu. Dibandingin 20 tahun yang lalu, Pak Arifin, kita ngaji di tenda biru di atas palet. Pantat pada kejepit. Maaf Pak, saya ngomong saya orang pertama di sini. Saking belangsak orang perumahan. UMR. Ya. Belum kawin gaji segitu, udah punya bini segitu, punya anak segitu. Tapi alhamdulillah, ya punya mobil juga Pak Arifin. Tahu korupsi di mana itu? Enggak korupsi, keberkahan aja. Betul. Jangan dipakai mobilnya, jual udah. Oh benar.
Emang gua ada harga apa kan sepakat dah. Coba idza sakabaduhu. Islam digambarkan seperti seperangkat tubuh dari kepala sampai kaki. Salah satu istaka mengadu, ya. Ba'du tada'a fil jasad. Yang satu sakit, maka yang lain menderita merasakan. Ini tangan kiri gatal, tangan kanan Pak nggak disuruh. Betul? Ya, kaki sakit, tangan kanan. Semuanya aktif. Kita di blok D minimal, blok D kuat persatuannya. Silakan di blok S gitu nanti Pak. Di blok A masing-masing punya blok, tapi sekali-kali center punya ya the big office-nya Al Nurul Hasan itu Pak Sermas bersatu. Tidak ada perbedaan. Jangan ciptakan perbedaan. Kata perbedaan rahmat tai. Betul. Sepakat nggak maulid Nabi ini penting? Sepakat. Nggak ada yang nggak sepakat. Yang anti maulid Pak nggak bisa tidur. Dia anti maulid dikasih berkat doyan kan setan itu. Ada di negara Astina ada. Maulid nggak mau. Hadir embung, berkat doyan. Itu turunan kunyuk itu. Apa beli makan kunyuk? You know kunyuk? Monkey. Ya. Kita merasa terpanggil Pak. Dengan ada maulid Nabi. Kali dengan ini menjadi bukti di akhirat. Tapi ini kulit isinya laksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi syair wahbib nabiyaka, cintai nabimu. Caranya bagaimana? Summa azum qadro. Ikutin ajarannya. Dari rumah ke masjid berapa jauhnya Pak Sofyan? Pakai motor, nggak ada motor, becak, sepeda. Naik sepeda jalan kaki. Hujan Ustaz genteng bawa. Demi cintaku padamu. Betul Pak? Bapak punya pengalaman masa lalu Swet memori ya. Dulu waktu Bapak ngelancong, Bapak takut sama setan? Enggak Pak. Sekarang justru udah punya bini takut sama setan. Dulu ngelancong di belakang loh. Enggak ya. Arifin. Siapa itu camping aku? Ya betul ya. Berkorban demi asmara. Belum tentu jadi isinya Nabi Pak. Betul. Kalau Nabi udah jelas. Laulaka, kalaulah bukan adanya engkau, tidak diciptakan bumi. Belajar boy. Belajar. Makhlukul ardh. Kau tanpa engkau tidak aku jadikan. Kenapa? Mahalnya mulianya Nabi di sisi Allah Subhanahu. Apa sih pentingan Allah memuliakan Nabi? Enggak ada keuntungannya, tapi itu hak Allah. Kita Allah sendiri memuliakan Nabi. Masa kita umatnya anti? Pak, Bapak senang gak sama istri Bapak? Sama anak? Lebih senang. Masa sama istri senang anak dibanting? Betul? Anak macan aja belum tentu macan anaknya dimakan. Betul Pak? Bapak senang durian gak? You know durian? Senang gak pula sama puunannya? Nah makanya nanam udah sekarang. Nah hanya nggak ada ustaz. Ya. Saudara hadirin, maka para cendekiawan ahli-ahli menyatakan Islam dalam hidup laksana tangan 5. Di tangan manusia ada 5 jari-jari. Kita nggak sama bebek, you know bebek. Bebek nggak bisa begini Pak, babinya rapat. Nih. Sama tangan kiri 5. Ini Allah jadiin filsafat supaya kita mencari gambaran. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, ada kulingking. Ini gak sama ini Pak. Jelek kalau sama semua Pak. Coba tangan sama semua. Jika tangan tokek Pak. Ada yang gemuk, pendek. Ada yang kecil tapi muminya, ada yang tinggi tuh ya. Coba perhatikan, banyak belajar kita sama alam. Ini tangan semua sama. Ini jempol Pak,
Ini gambaran simbol pejabat. Dia pejabat gemuk-gemuk Pak. Itu banyak kunyuk ya. Enggak ada pejabat, cuman RT sama RW doang yang susah. Habis ke desa jarang, lurahnya nggak kenal. Jempol gemuk nggak? Pejabat Pak, sehat gemuk. Coba orang dulu nggak sekolah, tanda tangan pakai jempol. Ya, orang nggak sudah jempol, sah jual beli udah. Tinggal komisi bagian kita. Ya paling nggak uang denger lah. Penting ada pejabat di Puri Cikarang Hijau. Alhamdulillah punya dewan kita PKS. Ya, pakai kesejahteraan. Apa? Keadaan sejahtera. Datang beliau nyari ini. Minta sumbangan. Bilang itu ke Ustadz tambahin amplopnya. Nah, emang begitu Pak. Ustadz mah Pak nggak minta, pikirannya tidak ada. Jempol. Pejabat. Lihat tuh, paling gede. Enak jadi pejabat. Duit banyak. Itu bagian mana sama kelingking. Ini telunjuk orang kaya. Simbol orang. Kita perlu pejabat di sini. Dari tingkat RT sampai dewan. Di samping pejabat, kudu punya orang kaya. Orang kaya sekali tunjuk, datang Pak jeruk 5 petik. Orang kaya Pak, nunjuknya tajam. Jangan yang orang miskin nunjuk, tantangan lu. Orang gak laku orang miskin. Orang kaya, kirimin tuh, anggur sama pisang lah. Ustadz bungkusin tuh, orang kaya. Loh, Pak Fred, coba orang miskin nunjuk. Goreng, belum cukup pejabat dan orang kaya, tapi perlu. Masa begini tangan orang? Kudu ada yang tengah. Ini militer. Maka kemarin polisi kalau kata saya, Sambo, yang sidang militer. Fair. Ya. Bapak punya anak Bapak salah, bapaknya nyidang, sama aja jeluk makan jeluk. Paling buat keluar udah keluar lu. Udah di luar mah, anakku mana? Ya kira-kira begitulah. Kita nggak nyinggung Mbak, cuma ngatain doang bisa. 3. Ada di sini. Punya polisi, punya tentara. Kampung ada polisi tentaranya Pak, anget. Orang kaya nggak ada tentara, udah rampokin mulu Pak. Habis orang kayanya pelit. Ada pejabatan nggak gaul, banyak pejabat. Belum cukup ini hidup di dunia. Kudu ada yang keempat, jari manis. Siapa jari manis? Pemuda, pemudi. Nih, jari manis. Maka waktu masa muda, masa yang paling indah, paling manis. Betul Pak. Nih anak-anak muda nih. Nggak punya duit kayak enjoy aja. Ya, emang ada pikirannya kagak. HP pengen bagus ya, motor pengen punya, nggak tahu bapak mau yang lu setengah modal. Ntar jadi aki-aki bapak lu. Paling indah. Maka orang pakai cincin emas di sini. Nggak ada di sini Pak. Kalau saya orang gila. Tuh 4. Pejabat, orang kaya, militer, termasuk polisi, keamanan. Ini RT di sini ada. Tuh, paling tinggi. Di tengah adanya. Tidak berat sebelah Pak RT. Jangan disogok goceng miring. Kan ada pejabat. Wah, hancur banget Pak. Besok di akhirat ditabokin malaikat itu yang begitu. Dengan yang satu nih, ini kelingking ibu-ibu, wanita kecil tapi indah. Ya betul. Wanita kerjaan apa itu selesai, termasuk ngupil, masuk perempuan. Ya betul. Jempol nggak mampu. Belum bisa lihat orang ngupil pakai jempol.
Ibu-ibu, hei bu, nih ibu-ibu lambang kelingking, apa aja dikerjain, ngebokin anak, ya kecil tapi apa aja masuk. Ibu-ibu coba beranak, makhluk mana selain wanita yang berjuang mati-matian, beranak bayi 3,5 kilo keluar dari selangkangan ibu-ibu. Siapa yang kuat? Bapak-bapak udah kuat. Ya, habis 3 tiang tuh beranakin Pak, ada yang dijahit Pak. Karena terlalu gede, 3,5 kilo keluar di selangkangan. Ini mah apa? Gede nggak 3,5 kilo? 37 on, nama tuh. Masuknya masuk on semua itu. Iya, jadi incoming sama outgoing ke sana. Ya, pengeluaran dan masukan. Tuh ibu-ibu kecil tapi prinsipil. Ya, lihat ibu-ibu tanpa ibu-ibu. Ini kecil tapi punya peran. Sekarang kita adu di taman. Siapa yang paling jago? Enggak ada yang jago, kompak aja. Pejabat tuh, ini pejabat. Beradu sama ibu-ibu, kalah mana? Jabat kalah. Kalah pejabat. Oh, pejabat. Berapa yang pejabat yang terlena di hadapan paha wanita? RW ini sama warga. Ayo kita kumpul. Sama bininya mah. Ya, adun dari Adi, angkangan. Adu indah. Pejabat mana yang enggak terlena menghadapi wanita? Di sini Republik, bab nggak ada iman. Kalah Pak. Di Jawa kalau shoot nama-nama apa Arifin? Jempol sama kelingking. Kelingking yang menang. Kalah pejabat. Pokoknya Pak, lepaskan aku. Jangan Bu. Itu RW goblok ya. Aku sama wadon. Tetapi maaf Pak, pejabat, orang kaya takut sama pejabat. Duit banyak takut, coba shoot. Kalah pejabat. Orang kaya nggak dapat perizinan bangunan. Ya, silakan bikin perumahan, pejabat nggak selesai. Makanya pada nyogok sama pejabat. Pejabat matinya dia dapat. Terus pada gendut Pak. Ya, Ustaz tuh nggak ada yang gemuk. Amplopnya tipis. Bukan Ustaz nggak bisa korupsi Pak. Susah korupsinya. Apa yang mau dikorupsi mau Ustaz? Nah kalau lu kan ada uang itu Pak. Ya, yang 1 M itu. Nggak kebagian ini. Ya. Aduh. Pusing Pak jadi RT nggak ada gajinya. Untungnya warganya baik. Gue mau kepengen jadi RT, belangsak Pak. Lah bener Pak, tugas jalan terus, gaji kagak. Ya, asal yang bukti, Pak RT bagaimana ini? Lah emang gue yang ngerjain. Makanya dunia RT kudu kuat iman Pak. Lah orang datang perawan Pak RT, tanggung jawab Pak RT. Emang gue yang nyolong. Pacaran nggak daftar, bunting cerita ya. Susah Republik, belum bisa bayar gaji RT. Masih kalah memerbot. Merbot rumahnya lihat gak? Nah, merbot ya. Rumahnya itu. Ya, kalau ngontrak 600-700 itu anjing. Ya kita ngomong apa adanya, fakta Pak. Jangan kesinggung jadi orang. Ya, kalau kontrak 600, nggak bayar, out. Lah pulang naik bis ke Bogor. Anjing. Orang kaya kalah sama pejabat. Bapak pejabat punya wewenang. Sekarang lagi rame partai.
Mudah-mudahan Baswedan yang jadi ya kebanyakan. Amin. Gue sih bukan ikut partai, gue dukung kepada yang lain gak jelas. Ya betul ya. Gue nggak lihat partai, sekarang udah melihat sosoknya aja. Udah Nasdem kita bantu gitu. Benar gue Pak. Presidennya 2024 nah, Baswedan. Ya, wakilnya Normantio kan enak gitu. Ya, ganti dong presiden. Ya, betul Pak. Cocok nggak lo? Kalau depan gua ngomong cocok lo. Di belakang muter-muter nggak sudah aja sama gua nyantai. Boleh perbedaan, tapi jangan ada permusuhan ya. Iya. Orang kaya takut sama perempuan. Menang mana orang kaya sama perempuan? Nih, Sun. Kalah perempuan sama orang sama duit, Bu. Al-fulus tuhin nufus. Duit bisa ngidupin orang, walau karena akhir mampus. Aki-aki punya expander Excel. Duit 15 juta. Rumah tipe 36. Perawan mana yang gak tuh guling-guling? Aki-aki rambutnya dipikok, kacamata hitam. Wah, ya, bawa expander. Halal. Nih lu nih masih muda, nggak laku mau perawan. Mantap banget, Pak. Bercabel, sama belum. Itu aja masih netek, memang. Aki-aki, Pak, kaya, laku mau gadis. Bener nggak? Bener nggak? Lah, duit mah segalanya bisa luntur. Duit, fulus. Ada fulus tuhin, nufus. Walau karena akhirnya banyak kakak yang punya perawan. Neng, apa mak? Lahir tua amat, kaya mak, besok dia mati. Doh. Ya, sekarang udah gak zaman Pak, ganteng gak zaman. Yang penting ini karena betul. Dia jelek asal bisa banyak Pak. Ini duda-duda lagi ngintipin janda kaya. Mana? Ada yang kaya kagak, yang miskin kagak. Aduh. 5. Mempunyai kelebihan kekurangan. Bersatu jadi kepala merdeka. Ibu bantu. Ada orang kaya, ada pejabat, ada pemuda. Nih acara yang nabur rebana, yang baca rawi. Pemuda dan laki-laki. Ajan nadawanai muah. Pusing dengerin. Ajan laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar ya. Giginya udah hilang. Hayalah sholat. Jadi ke masjid dia seken tidak. Iseng setan apa orang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekernya magic. Ya, 8 doa. Dari selatan timur barat sama ke bawah. Yang ke atas saja. Mereka ke bawah. Sebab banyak yang di masjid. Orang rumah dekat masjid. Pagi-pagi ibu-ibu. Malam gak ada yang ajan. Tai. Kali dulu. Di situ. Maka sekarang 8 kan. Ke bawah, agak miring 75 derajat lah. Ya, jangan ke bawah banget. So. Ya, coba lihat dah. Jangan kan yang jauh sama masjid. Yang dekat sama masjid kan gak kedengeran. Bektoannya kosong. Ya, kalau pejabat BK ya. Betul. Ini penting kita maulid Nabi. Supaya kita mengenang kembali apa yang dikenang. Jasanya, ajarannya. Betul. Bagaimana mungkin kita kenal Nabi diperingati kagak? Yang namanya memperingati kan menyebut. Ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad abdati. Wahai Allah. Ya. Yang senang kepada Nabi. Bagaimana mungkin orang cinta? Kalau dia nyebut, coba orang yang cinta. Eti. Hanya engkau di hatiku. Tai. Tanpa engkau betah hidup. Goblok. Ya betul. Dulu cinta begitu dulu. Love is blind. Cinta itu buta. Orang udah cinta buta. Injek tayu injek.
Tapi di sini kita bukan kita bagaimana menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammadin sallallahu. Maka oleh karena itu 6.666 ayat Al-Quran, jangankan isinya digali, dibaca pun belum. Maka ini kewajiban kita Pak. Maka dibikin pengajian ya, Baripin sebulan sekali, bahkan ada seminggu sekali di Masjid Nurul Hasan. Sekarang gang-gang, blok-blok ada pengajian. Saya pikir boleh, asal jangan beradu waktu. Tetapi nanti dipusatkan, pusatnya ya head office-nya Al Nurul Hasan. Kenapa susah? Nggak usah bikin musola-musola Anda. Kalau iman kita kuat, berapa jauhnya saya dari sini ke masjid? Betul. Orang iman kuat tidak ada halangan. Maka maaf, ketika Rasulullah SAW pulang dari Madinah, selesai sholat asar, dalam sebuah kisah di mana di Madinah 14 abad yang lalu, Bapak bayangin masjid Madinah kondisinya 1400 tahun yang lalu. Jangan lihat sekarang Pak. Sekarang Masya Allah Pak, nggak ada di dunia itu Pak tendanya nggak hidrolik. Jalan itu Pak dia punya tendanya, kita nggak punya. Berapa setrum yang dipakai? Kita bayar masjid satu tulung-tulung ya. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, ketika beliau keluar dari masjid, maka tiba-tiba ketemu dengan iblis di depan halaman masjid. Nabi ketemu iblis, mencerna iblis. Sekarang dia banyak iblis KW3, iblis yang Pak jadul. Nabi sifatnya rohamau, bagaimana mungkin? Belum sampai iblis ngomong, Nabi udah nanya, hai iblis. Kaget. Iblis tak kaget disebut Nabi. Kita melihat iblis, kita yang kaget lah. Bisa datang menggeledah, pagi-pagi mati. Iblis kan. Kata Nabi, ya iblis matas na'uhuna. Bahasa kitanya, ngapain kamu di masjid? Sholat enggak, kamu mal'un terlaknat. Kamu mau ke masjid, di mana di masjid ada dua orang yang tersisa. Yang satu lagi mau sholat, yang satu lagi tidur. Kata Nabi Muhammad, kamu masuk ke masjid, silakan goda umatku yang lagi sholat. Kata masjid, ini bocah aja nih, nggak mau. Kenapa? Itu kan umatku lagi munajat, sedang taqarrub kepada Allah. Apa kata iblis? Muhammad, umatmu yang sholat kagak ada ilmunya, zong, nggak diterima sholatnya. Aku enggak goda, nggak digoda iblis. Kata iblis, percuma. Belum. Yang digoda kita nih, yang sadar, yang mau hadir digoda. Untung ini nggak gerimis Pak. Kalau gerimis paling betul ujungnya hadir. Semua ngomong ya gerimis sudah. Ya. Alhamdulillah. Tapi aku tidak mau masuk ke masjid. Tidak aku goda itu yang sholat. Karena yang sholat memang tidak ada ilmunya. Aku takut sama yang tidur di masjid, yang tidur berilmu. Orang pintar tidurnya aja Pak dapat pahala, sebab dia pakai ilmu. Ya, coba dah orang yang punya ilmu tidurnya pakai doa, bangunnya pakai doa. Yang nggak punya ilmu, makan dia bersek aja, udah kayak kunyuk ya. Ya betul ya, betul ya. Nggak pakai tangan kanan, tangan kiri dan sebagainya. Ini menjadi penting ilmunya. Jadi ada ilmu, kita mengadakan begini berdasarkan ilmu. Nabi nggak nyuruh, lu aja punya pikiran, betul. Nabi beri jaminan mutu, tapi masih disolawatin, masih dipatehain. Kenapa? Karena cinta. Kalau bukan cinta apa yang kita mau korbankan? Ini pengorbanan segini juga udah maksimal kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Muhammad Habibullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya.
Ada kita, ya RT, salamualaikum. Belum ada tulisannya RT Ustadz mah. Ya RT Ustadz, nggak jelas. Kita nih hidup nih, bagaimana mungkin kita mengharap rahmat Allah kalau kita sendiri aja belum tahu apa-apa karena ilmunya. Siapa yang mengadakan maulid? Ilmu. Apa kata ilmu? Ayo, cintai nabimu dengan kita maulid nabi. Ini kulitnya, isinya melaksanakan perintah-perintah beliau. Banyak Pak. Kita baca Al-Quran, maka bicara akhlak Rasulullah itu adanya terpotret di dalam Al-Quranul Karim. Enggak habis-habis belajar Pak. Maka Nabi bilang, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Utubul ilmi minal mahdi dilahirin. Bukan kita dilahirin bayi suruh ngaji, mana lagi bunting ya udah baca-bacaan. Makanya lihat dah, kenapa anak itu badar? Emaknya Pak, nggak hidung, lagi hamil, ngobrol, maka anaknya swing. Waduh Pak anak, ya, lagi dipakai ngobrol baik, jadi rewel bocahnya. Jangan ngomong, nikmati aja. Aduh, ada ilmunya Pak, sama ilmu ketemu, sama jampe kepake. Betul. Coba nih, kalau kita nggak punya ilmu, sulit. Ilmu teknologi ada, ilmu ngaji, ilmu bikin makanan, itu hadroh, ada ilmunya. Kalau nabuh sembarangan, harus Pak. Nyebrang gedebrak, itu enak tadi tuh. Timbung malam, jauh dekat, datang ya. Dia cocok iramanya, iya kan? Jadi ada iramanya. Kalau kata dangdut mah kita ada sengkoknya ya. Enak. Coba nggak laku itu rekamannya. Nah hadirin kaum muslimin, kita kembali ini seorang sufi, ulama besar, ahli thariqah. Kita sering nyebut namanya meskipun nggak kenal. Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau hidup di abad ke-11 Masehi di Baghdad, kota Baghdad, Syria, Yaman, kandangnya, ya pabriknya ulama. Maka diacak-acak oleh Yahudi. Mudah-mudahan Indonesia jangan diacak-acak. Silakan Bapak nggak suka sama maulid, silakan. Bapak nggak sholat itu saya nggak ribut. Cuman jangan tinggal di blok D. Apes gua. Iya betul. Betul ya. Nih karena nih Pak, ini kopi nih Pak. Segelas, enak ke kopinya, hangat. Ada ceceknya satu. Udah minum udah. Gara-gara lu yang anti maulid jadi disebut. Lu mau kemana lu? Ke blok D. Oh yang masyarakatnya warganya anti maulid ya. Jelek kebagian. Dia cuma satu Pak. Ibaratnya cecek. Tainya di sini nempel. Dia enggak semua. Banyak amat tai cecek satu sama kopi segelas. Tapi melek Pak. Mudah-mudahan ya kita ahli sunnah wal jamaah. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan nabi. Beliau hidup di abad ke-11. Kayak siapa Pak? Sering dibaca manaqibnya. Betul. Ya. Coba buku aslinya itu. Saya pernah ketemu buku aslinya Pak Arifin itu di Ajengan Sempur Pleret, bahasa Arab. Fi Manaqibil Auliya. Dulu belum ada fotokopi sulit. Belum ada yang punya asli bukunya. Itu yang kecil yang sadar bermulia Abdul Qadir Jailani. Ketika bulan Ramadan dia tidak menyusu ya. Bayi bulan Ramadan kagak mau netek, you know netek, nggak menyusui. Bayi kita tua bangka ngerokok bulan puasa kan anjing itu. Bila ada mati banyak sholatin. Syekh Abdul Qadir masih bayinya begitu Pak. Tahu di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Ada 5 yang beliau amalkan. Ini penting kita mengaji, menggali ilmu. 1. Idza laqaita ahadan minan nas. Kita kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia ini dalam hidupnya
sebagai penunggu ya, pintunya makam Rasulullah Sallallahu. Dari Baghdad dia Pak pengen jadi merbotnya Habib. Ini merebut biar begini, ini berkah Pak. Lalu cakapan rumah dia sama rumah yang blok D ya, ada kolam renangnya, lalu sih nggak bayar, Bapak masih pusing. Nih berkah ngurusin masjid. Ya, jangan pulang ke Bogor dulu. Yang ada dipakai begini. Idza laqaita ahadan, manusia apabila engkau menjumpai seseorang, kita kan hidup bergaul. Di luar diri kita ada orang lain, kita ketemu. Ra'aital fadla alaih, maka hati kita ngomong, engkau lebih bagus dibanding saya. Berani nggak bersikap begitu kayak Syekh Abdul Qadir? Kita kadang-kadang orang dihukum, kalah lo pejabat kemarin bagusan gua, lo gua mau imam sholat, lalu kan jarang-jarang ke masjid, tuh somsetnya. Jadi kita lihat orang lain lebih mulia dari kita, meskipun kita nggak ada jaminan tuh orang. Hati kita menganggap ra'aital fadlahu alaih. Ini sulit Pak pelajaran begini. Maka thariqatnya hebat. Bayangin Pak, jangan lihat Sayyidina Ali, Nabi dah, lihat Syekh Abdul Qadir. Ini makanan udah kosong Pak, berkat udah habis, ada tulang-tulang ayam, udah habis, datang rombongan ratusan. Wah, perlu makan. Dia berapa ratus kilometer ke majlis Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Apa dia doa? Ya Allah, dengan izin jadilah tulang-tulang ayam jadi ayam lagi. Bayangin Pak, Anda kata ada di sini. Wah, pada muja orang begini. Mana lo? Gue sekarang itu ada ustadz no tulang ayam jadi ayam. Jadi emang tetep aja pinter, lu mah tolol. Pak, menjelma. Ini yang ilmunya begini susah ini. Kita kan pusing pengen senang Pak, pengen instan aja. Ngaji baru 2 kali pengen pinter. Setan itu manusia. Gua aja jadi ustaz gak pinter-pinter. Seabrek-abrek gua bawa di kita. Ini Rasulullah saya gitu. Kita pergi dia. Jadi kita lihat Islam mengajari tawadu. Jika engkau ketemu dengan orang lain, itu orang lebih bagus dari diriku. Kita kadang-kadang terbalik. Parah rumah bagusan gua. Ini yang jadi bahala. Wa taqulu, kita mengatakan kepada orang itu, asa ayyakuna indallahi khairan minni. Semoga orang itu ya lebih bagus daripadaku, wa arfa darajah. Kita ngedoain orang lebih bagus, tidak rugi. Pak, saya senang Bapak punya mobil R3 baru. Ada warga punya mobil, kita belum punya. Jangan punya penyakit SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang punya R3. Ya Allah, mudah-mudahan tuh mobil awet yang punya nawarin saya. Nanya, Pak Rifin mobil berapa duit nih? Murah Ustaz, cibang 160 juta. Oh, kamu punya 15.000. Ya, jadi kita nih dada kita lega. Kita kebanyakan Pak memperciut diri kita, memperkecil. Jadi hidup cepat jadi penyakit. Orang senang kita yang pusing. Urusan apa senang sama pusing? Harusnya kita gembira. Di Blok D ada yang punya mobil. Siapa tahu ke Bogor besok kita bisa pinjam. Aneh, pakai AZ, pakai ZAZ. Nah kalau kita musuhin, belangsak pisan Pak. Dikencangin klaksonnya, pilih, wow, pusing gak Pak? Mobil cakep nih, kapan-kapan boleh dong. Ajak ke Bogor. Oh boleh Pak, yang penting bayar. Kan boleh. Satu, ini umum. Siapa aja yang ada di kita, kita nggak boleh suuzon. Jangan merasa kita paling. Ini Pak, ahli-ahli sufi. Pak Ingkana Sogiron, kita melihat orang kecil badannya, atau dia jabatan rendah dari kita. Hada lam yaksillah.
orang ini kecil, orang ini kerdil, tapi dia semoga belum berbuat maksiat. Wa anak Aisyah itu dosa saya banyakkan saya sama dia. Jangan, wah lu neraka lu baunya tidak sehangit lu. Baru 2 kali ke masjid udah tulak pinggang. Dan lu nggak ke masjid lu kayak gua dong. Habis ditabok ke depan ini. Maaf ini ya. Enak Pak hidup ini Pak. Jika engkau melihat orang itu kecil jabatannya, kecil tubuhnya, tapi engkau nyatakan dia tidak pernah berbuat maksiat. Wa anak asal itu, saya yang dosanya banyak. Pala syaka anau khairum minni. Semoga orang ini lebih bagus dari saya. Kita ngebagusin orang tidak rugi. Sama juga Pak, semoga Bapak sehat, Ibu sehat. Gila nggak Pak? Bapak ke rumah orang, doain. Atau orang ke rumah Bapak, didoain semoga Bapak sehat. Ya, Bapak duitnya banyak, orangnya bagus. Lah pulang dibekelin Pak, dikepelin juga Pak pulang. Maksudnya dikasih. Kalau kita jahat, enak kita. Yang ketiga, wa in kana kabiron, kita pernah lihat orang dia besar, mungkin jabatan lebih tinggi. Utahada qad abadallah, udah orangnya besar, orangnya bagus, dia ibadahnya sama Allah lebih dulu sebelum aku. Kalau dia tuaan, tuh orang duluan, maka orang yang lebih muda usianya hormati orang yang tua. Mungkin dia lebih banyak ibadahnya Pak. Saudara baru 15 tahun, ya itu RW udah 35, tuan mana nama RW. Kalau kebanyakan RW sholatnya, hormati. Karena tuanya, mungkin dia ibadahnya lebih banyak. Saya orang baru kemarin. Tapi kita yang tua jangan ngomong, kalau bocah baru kemarin lu kencing aja belum lempeng. Kan dia timbul masalah. Bapak coba kagak hidup, ayo ribut. Gitu ya. Lu anak muda lu bocah baru kemarin lu, bayang di belakang lu. Kan kesel dia, tua bangga gak hitam. Akhirnya ribut. Ya, masa RW ribut sama bocah, RW yang gak hitam. Jangan sampai terjadi begitu, ini kan misunderstand. Betul. Yang keempat, poin karena aliman. Kita lihat orang itu berilmu, punya skill. Maka ada akto malam abluk. Allah lebih dulu memberikan karunia, saya belum dapat. Kapan saya kayak dia? Kita ngelihat orang senang, berdoa, ya Allah, Engkau karuniai dia dengan rezeki, kesehatan, pangkat, ilmu. Kapan aku ya Allah? Zaman dia mau punya mobil ke kredit, masih dengan dia kredit dia punya, mertuanya kaya, anjing. Lalu ya, kredit kagak, produk kagak. Ini kadang yang jelek Pak, ini kita rumah paling dekat nempel, sensitif nih Pak. Udah bininya lakinya geblek, bininya kayak comel. Jadi nggak ada banyak saudara, kita dimusuhin orang mulu. Lu mau kemana lu? Rumah bapak lu? Jangan. Dia mah orangnya gosip. Loh kan jadi susah. Ini saya Abdul Qadir. Saya mempelajari ini Pak sampai susah. Kalau kau lihat dia orang alim, katakan dia berilmu, punya pendidikan, punya keahlian. Hadza aqta. Ini pemberiannya dari Allah. Malam abluk. Saya belum sampai seperti dia. Wanala malam anak. Dan belum apapun, jauh saya dibandingin dia. Alimah majahiltu wa huwa ya'malu bi ilmi. Saya beribadat karena kebodohan saya. Beda sama dia. Dia berilmu, dia ibadat dengan ilmunya. Sama enggak? Orang dandanin mobil rusak. Ahli bengkel insinyur sama kita yang nggak tahu mesin, hancur mobil Pak. Padahal tukang catpotnya itu asal dibeliin dia paling 15.000. Ya kita kutak-katik copot semua. Boro-boro jalan ngegerung juga kagak. Terakhir nomor 5, wa in kana jahilan. Kita pernah lihat orangnya orang bodoh, ngajinya jarang, ilmu sedikit. Kita tahu kutahada asallahu bijahli. Orang memang ini bodoh, nggak ada ilmunya. Dia berbuat dosa karena kebodohannya. Hukumannya rendah. Tapi aku berbuat dosa karena keilmuan, lebih gede Kak. Ada pelanggaran, ya. Orang yang melanggar sama orang yang jalan nggak tahu hukum beda kan.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam ini apapun alasannya saya menghimbau Blok D, kebetulan malam Senin, setiap malam Senin yang kebetulan off, saya mohon bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga boleh, ibu-ibu boleh ngaji. Ini jarang Pak Arifin nih. Kenapa ibu nggak ngaji? Repot sama anak. Udah anak bawa, bikin ayunan 30. Jadi anak taruh di TK, kasih mainan, ibunya megang tali sambil ngaji. Ya Pak, ini kadang-kadang biarin aja ibunya nggak ikut karena mungkin anak bapak-bapaknya kalau ada di rumah hadir, mumpung lagi masih hidup, mumpung lagi sehat ya. Ini anak muda ya yang kebetulan ruang lingkupnya di Nurul Hasanah, ayo yang ada di rumah ngaji, siapapun yang belajar, yang ngajar, kita nggak mau tahu kewajiban nanti ilmu memang jatuh individu fardu ain. Ya, mudah-mudahan ini terima kasih ini Majlis Ar-Rijal, jalankan lanjutkan perjuangan, baca Yasin bila perlu besok bulan depannya jangan baca Yasin karena baca surah Al-Baqarah, beli Al-Quran yang 30 juz dikasih cuma Blok D Ar-Rijal. Ar-Rijal berapa orang pengajian jemaah? 30 kita beli Quran 30 juz, si A juz 1 juz 2, besok setor, baca itu di rumah. Jadi kita punya program, tapi pulangin Qurannya. Kadang-kadang dikasih juz 29 nggak ada, 30 hilang. Atau kalau nggak ada Qurannya, mulai Pak, mulai dari yang kecil, mulai yang dari sedikit, insya Allah ya sedikit-sedikit kelamaan jadi bukit. Apapun kebaikan, silakan di Blok D ada pengajian, di Blok U, di Blok S, di Blok apa, silakan. Ya, yang penting kita atur waktu ya, daripada enggak sama sekali. Oke? Maka saya nggak panjang lebar, jam berapa udah nih Pak Rifin? Ya Allah 2:30 udah. Enggak, 2:30 Iya, ya kadang-kadang panitia nggak hidup juga Pak. Kita terus emang tukang parkir. Demikian ya, semoga nih masyarakat ya warga Blok D ya komplek Puri Cikarang jauh senantiasa dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima. Kita doain nih yang pada kerja biar pada dapat rezeki yang berkah. Perusahaan-perusahaan di mana kita kerja senantiasa sayang sama kita. Ya. Kemudian ibu-ibu, suami pada kerja, ibu-ibunya bantuin sholat di rumah. Ya jangan mau jadi bapak-bapak pulang di PT Pak. Kadang-kadang saya lihat sih bapak-bapak pada gegaruk aja. Orang diomongin mulu, kepalanya pusing ya. Ya mudah-mudahan ya. Saya besok pengajian malam Senin, saya pengen hadir semua. Ya mudah-mudahan ya nanti Walipin DKM bagaimana pengajian supaya lebih bagus itu tentu pengurus akan bermusyawarah. Saya sekedar menyampaikan amanat sebagai kewajiban. Oleh karena itu mari pada kesempatan malam ini berkat peringatan Maulid Nabi kita bacakan satu kali Ummul Quran suratul Fatihah kembali. Setelah tadi kita baca rawi, baca surah Yasin, tahlil dan tahmid. Semoga dengan bacaan-bacaan kita sampai kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita senang dengan Nabi, berselangkan Allah sendiri senang sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat kesenangan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binyatil qabul wa ma'mul jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syar wa sirrana umurana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, keluarga kami, dan terimalah ya doa kami untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan pertolongan syafaat yaumil qiyamah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir amanat dari Nabi buat istrinya, sampai juga boleh buat kita. Ibu, bapak, biasain habis sholat isya kita mau tidur, sebelum tidur baca suratul Ikhlas ya, yang bagus 3 kali. Ngantuk banget Ustaz 1 kali. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali baru tidur, belum tidur pelan-pelan, sama dengan khatmul Quran. Kemudian kita banyak istighfar 3 kali, astagfirullahalazim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal al ahyati minhum. Enggak bisa 3 kali sekali, sama dengan kita udah minta maaf kepada kaum muslimin. Betul. Kemudian kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, sama dengan kita udah punya kartu syafaat. Terakhir baca kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baca tasbih, bacaan para malaikat. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti haji dan umroh. Amin. Jadi sebelum tidur udah khatam Quran, udah minta maaf sama kaum muslimin, udah dapat kartu syafaat, udah dapat haji dan umroh. Andai kata kita besok pagi mati, malaikat munkar nakir bebas sudah. Kata munkar nakir, ini orang udah ahli ibadah, udah karu. Amanan kita 6 nawatan arus live, tidurlah engkau laksana pengantin baru. Melek-melek hari ini udah gak tau menau, ada-adanya di pintu surga. Alhamdulillah. Itu amalan mau tidur ya. Kalau 3 kali nggak bisa, 1 kali biasain ya. Demikian hadanallah wa yakum ajmain. Nanti yang doa karena udah malam jam 11 lewat. Saya mohon pamit ini ya. Besok mau ke Wadas ya, ke Rawang. Habis di Wadas, siangnya habis Johor, gabungan kaum ibu Anur At-Taqwa sampai asarnya kita ke Puri Cikarang di malamnya langsung berangkat ke warung 1. Jadi amplop 4 nih Pak, 5 sama ini. Demikian ya, jangan terlalu tegang Pak ya, santai tapi serius, jangan serius tapi santai. Kiranya begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat sukses ini Majlis Ar-Rijal, lanjutkan perjuangan kita sampai titik darah terakhir. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.